Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Kristus Haragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum untuk mata kuliah PM. Nah, jadi kita mulai dari praktikum yang pertama. Jadi pada praktikum yang pertama ini, jadi kita mulainya dengan tahap instalasi dan juga import library yang dibutuhkan, yaitu di sini library Dalex. Nah, library ini digunakan untuk explainable AI, artinya kita bisa memahami bagaimana model machine learning bekerja, bukan cuma melihat hasilnya saja. Nah, setelah itu dataset Titanic langsung di-load menggunakan fungsi bawaan dari Dalex yang mempermudah karena kita tidak perlu lagi mencari atau membersihkan data secara manual. Nah, variabel X berisi semua fitur atau atribut seperti umur, harga, tiket, jumlah keluarga, dan lain-lain. Sedangkan yaitu berisi target yang ingin diprediksi, yaitu apakah pelumpangnya selamat atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke tahap pre-processing data. Di sini kita gunakan standard scaler untuk menormalisasi fitur numerik seperti age, var, parts, dan SIB, SP. Nah, ini supaya skalanya seragam dan tidak berat sebelah. Untuk fitur kategorikal seperti gender, class, dan embark digunakan one hot encoder yang yang mengubah kategori menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh model machine learning. Nah, semua proses ini akan digabung menggunakan make column transformer sehingga pipeline proses pre-processingnya bisa langsung diterapkan ke data tanpa harus dipisah-pisah secara manual. Nah, setelah pre-processingnya siap, model machine learning dibangun menggunakan random forest classifier yang dimasukkan ke dalam pipeline yang bersama pre-processing tadi. Nah, pipeline ini penting karena memastikan setiap data yang masuk ke model selalu diproses dengan cara yang sama. Nah, modelnya ini kemudian dilatih menggunakan data X dan Y. Proses ini disebut fitting, eh, model Bruce eh, di mana model belajar dari pola data untuk nanti ya bisa melakukan prediksi. Bagian berikutnya menggunakan Dalex Explainer. Nah, inilah inti dari Explainable AI. Explainer ini eh, Explainer ini membungkus model yang sudah dilatih supaya kita bisa menganalisis performa dan perilakunya. Di output ini terlihat tipe informasi seperti jumlah data, tipe model, nilai prediksi minimum hingga minimum, dan juga fungsi prediksi yang digunakan. Kemudian dilakukanlah evaluasi performa model menggunakan model performance dengan tipe klasifikasi dan cutoff 0,5. Nah, cutoff ini berarti jika probabilitasnya prediksi itu lebih dari 0,5, maka dianggap sebagai kelas positif atau selamat. Setelah itu dibuatlah visualisasi ROC curve menggunakan Plotly. Nah, ROC curve ini digunakan untuk melihat seberapa baik model membedakan antara dua kelas. Nilai AUC atau area under the curve ini eh, yang ditampilkan di judul grafik menunjukkan kualitas model semakin mendekati satu, semakin baiklah modelnya. Nah, untuk garis diagonalnya ini, dia menunjukkan performa model acak. Jadi model yang bagus itu harus berada di atas garis tersebut. Nah, terakhir dibuatlah eh, grafik tambahan yang menunjukkan hubungan antara TPR, yaitu true positive rate, dengan FPR, yaitu false positive rate, pada berbagai nilai threshold di sini. Nah, data ini akan disimpan ke dalam data frame agar lebih mudah divisualisasikan. Untuk grafiknya ini, dia dibuat untuk membantu memahami bagaimana perubahan threshold memengaruhi performa model. Misalnya, apakah kita ingin lebih fokus mengurangi false positif atau meningkatkan true positif. Itu untuk praktikum yang pertama. Kemudian kita ke praktikum yang kedua. Untuk praktikum yang kedua ini, pada bagian awalnya sama seperti praktikum yang pertama, kita melakukan instalasi dan kita juga mengimpor dulu data dan juga library-nya. Nah, kita kemudian masuk ke pembangunan model, yaitu menggunakan random forest classifier. Nah, model ini dimasukkan ke dalam pipeline bersama pre-processing yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi setiap data yang masuk akan otomatis dinormalisasi dan di-encode sebelum diproses oleh model. Nah, untuk parameter max depth-nya di sini sama dengan 3, supaya dia dapat membatasi kedalaman pohon agar model tidak terlalu kompleks dan overfitting. Sementara
N estimator sama dengan 500. Berarti kita menggunakan 500 pohon keputusan yang digabungkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Nah, setelah pipeline itu selesai dibangun, model dilatih menggunakan fit X, Y, di mana model mulai belajar pola hubungan antara fitur, penumpang, dan kemungkinan mereka selamat. Setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya adalah membuat explainer menggunakan Dalex. Nah, di sini Dex explainernya digunakan untuk membungkus model referensi yang tadi sudah kita buat. Nah, explainernya ini akan memberikan insight terhadap cara kerja model, bukan cuma hasil akhirnya. Nah, dari apa yang muncul kita bisa lihat informasi seperti tipe model, jumlah data yang digunakan, serta rentang nilai prediksi yang dihasilkan. Nah, nilai minimum rata-rata dan maksimum dari prediksi ini menunjukkan distribusi probabilitas yang dihasilkan model terhadap kemungkinan penumpang selamat. Nah, selain itu, ditampilkan residualnya juga, yaitu selisih antara nilai aktual dan prediksi, supaya itu dapat memberikan gambaran seberapa besar kesalahan dari model ini. Nah, selanjutnya kita lakukanlah evaluasi performa model menggunakan model performance dengan tipe klasifikasi dan cut-off sebesar 0,5. Artinya, jika probabilitas hasil prediksinya lebih dari 0,5, maka dia akan dikategorikan sebagai selamat, dan jika kurang dari 0,5, dia akan dianggap tidak selamat. Kemudian kita masuk ke visualisasi ROC curve menggunakan Plotly. Sama seperti tadi, beda untuknya. Kalau tadi ROC curve-nya hasil AUC-nya itu 0,8111, di sini hasilnya 0,8064. Nah, pada akhirnya juga kita membuat TPR dan FPR yang sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, data ini kita susun dalam bentuk data frame agar lebih mudah divisualisasikan. Nah, nanti grafiknya ini memberikan gambar lebih detail tentang bagaimana perubahan threshold mempengaruhi performa dari modelnya ini. Nah, jika thresholdnya di sini turunkan, maka kemungkinan dari true positive rate-nya akan meningkat. Tapi di posisi lain, false positive rate juga bisa ikut naik. Inilah yang penting dalam pengambilan keputusan, terutama jika kita ingin menyesuaikan model dengan kebutuhan tertentu. Misalnya seperti bifocus menghindari kesalahan tertentu dibanding lain. Untuk secara keseluruhannya, kedua kode praktikum ini menunjukkan proses lengkap setelah sebuah model dilatih, mulai dari interpretasi menggunakan explainer, evaluasi performa dengan metrik, klasifikasi, hingga visualisasi erosi curve dan analisis threshold. Intinya di sini kita itu bukan hanya membuat model, tapi kita juga harus memahami seberapa bagus performanya dan bagaimana perilaku model itu dalam berbagai kondisi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.